Haleluya. Puji Tuhan, saya jemput semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita katakan karena anugerah-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Amin. Hallelujah.
Tuhan semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini kami datang Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau layak kami tinggikan dan kami agungkan Tuhan. Kami percaya Tuhan semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan. Bahkan Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Biarlah puji-pujian kami ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terbuka Tuhan, terlebih hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu Tuhan, Kau tambahkan lagi Tuhan kekuatan Tuhan, kesehatan Tuhan, dan berkat-Mu Tuhan atasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan Bu. Saya coba suaranya berdiri. Datanglah ke baiknya. Haleluya.
Engkaulah yang menjadi kekuatan kami, Engkaulah yang menjadi penyelamat kami. Keyakinan yang Engkau tanamkan di dalam hati kami ini karena kasih-Mu, karena karunia-Mu dalam setiap hidup kami. Itulah sebabnya taruhkan iman, keyakinan, percaya kami kepada Tuhan supaya tidak akan beralih. Sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih banyak Bapak Sorga. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara lagi bagi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan kebenaran firman Allah yang ingin Engkau berikan kepada kami benar-benar mendapatkan tempat yang terbaik di dalam hati kami, dan itu pun kami kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, segala gangguan roh jahat kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biar kuasa-Mu saja yang berkarya di tengah-tengah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan pengucapan syukur kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masih ada musik yang menyala. Kesempatan ini kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Judulnya adalah kasih yang sempurna menghilangkan ketakutan. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Kita akan sama-sama belajar pada kesempatan ini berbicara tentang kasih yang sempurna menghilangkan ketakutan. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan bahwa Rasul Yohanes ini banyak berbicara tentang kasih. Ya, ada banyak penekanan yang dia catat, yang dia tulis, dan apa yang dia tulis di sini, saudara, adalah merupakan hal-hal yang menjadi pengalaman pribadi dari seorang yang namanya Rasul Yohanes. Dan apa yang dijalankan oleh Rasul Yohanes, kita tahu bahwa dia adalah salah seorang rasul yang menjadi murid Yesus, dan tentu dia dalam perjalanannya sebagai seorang yang menjadi murid Yesus, dia sangat dekat dengan Yesus, dan perjalanan hidupnya adalah merupakan satu perjalanan yang dia alami, walaupun terakhir kalau kita perhatikan, saudara, bahwa Rasul Yohanes ini banyak sekali mengalami penderitaan. Sampai dia harus dibuang di Pulau Patmos, dan lalu kemudian di sana dia mengalami tekanan yang begitu hebat. Itu kayak pulau itu seperti pulau yang kita kalau lewat di tempat-tempat yang sepi, yang kayaknya ini tempat
tempat buang anak, apa namanya itu, jin buang anak. Ini istilah-istilah. Nah ini saudara-saudara dialami oleh Rasul Yohanes, sehingga pengalaman pribadi yang termasuk penderitaan yang dia alami ini, saudara-saudara, dia kemudian rangkum dalam satu atau beberapa kitab yang dia catat. Dan ini menunjukkan bahwa sekalipun Rasul Yohanes mengalami banyak sekali tekanan dalam hidupnya, dia tetap mengakui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Jadi pengalaman dalam perjalanannya itu membentuk dia, karakter dia, sikap dia untuk melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Kasih Tuhan yang luar biasa, kasih Tuhan yang dahsyat ini membentuk seorang Rasul Yohanes tidak goyah dalam menjalani hidupnya, sekalipun banyak tantangan. Saudara, inilah yang kemudian dia ungkapkan melalui suratnya ini, saudara-saudara. Dia katakan di dalam bagian ini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ini saudara-saudara, kalau kita memperhatikan ada kata takut. Kalau kita kembali di dalam ayat yang ke-17, di situ disinggung nanti ada penghakiman. Jadi artinya apa, saudara? Bahwa setiap tindakan, setiap perilaku, setiap sifat atau perjalanan seseorang pada akhirnya nanti akan ada sesuatu yang namanya penghakiman. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Kenapa ini dinyatakan atau disinggung tentang penghakiman, saudara-saudara? Karena nanti akan ada penilaian. Perjalanan orang yang percaya sekalipun kelihatan setia kepada Tuhan, tetapi semuanya itu akan pada waktunya dinilai dan diadili. Nah, itulah sebabnya saudara, di dalam kita menjalani, bahkan kalau kita perhatikan saudara-saudara, di dalam Alkitab diingatkan untuk berkata-kata, sebab perkataan kita itu mengandung kuasa. Kenapa mengandung kuasa? Karena setiap pembicaraan saja, saudara, setiap kata-kata saja diarahkan untuk berkata-kata seolah-olah menyampaikan firman Tuhan. Ada haleluya, saudara. Sehingga di dalam diri kita ini ada yang menilai, ada yang memperhatikan, dan apa yang kita ungkapkan. Ada yang berkata bahwa perkataan itu adalah doa, ya kan? Kalau namanya doa, berarti kan itu sesuatu yang disampaikan kemana? Ke Tuhan. Sehingga ada penilaian yang perlu kita perhatikan di sini, saudara. Dan apa yang diingatkan kepada kita, karena berbicara tentang kasih Allah, dan kemudian Allah mengasihi kita, dan kita harus ada di dalam kasih Allah, supaya Allah mengasihi tetap di dalam kehidupan kita. Kita ada di dalam Tuhan, di dalam Allah, dan Dia ada di dalam kita. Nah, ini perlu saudara-saudara kita menjaga, karena nanti pada satu saat kalau ada penghakiman, maka itu semua akan terbuka. Kalau kita sekarang saudara-saudara, misalnya kita berbuat jahat di mana, sekarang pun saudara berpikir jahat misalnya, saya nggak tahu, tetapi kan Tuhan tahu. Saudara yakin nggak bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu?
di dalam perjalanan kita apa yang akan terjadi dan apa yang sedang terjadi, semuanya itu sudah di dalam rencana Tuhan. Karena kalau kita belajar kebenaran firman Allah, saudara, orang yang percaya yang akan diselamatkan oleh Tuhan itu sudah sebelum dunia dijadikan, itu sudah Tuhan tahu. Nah, ini kan bisa kelihatan di sini, saudara, kenapa Allah sampai menjamin orang yang percaya kepada Tuhan masa depannya penuh dengan harapan. Kenapa? Karena dia sendiri akan merasa, orang yang percaya ini merasa bahwa dia tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dia bisa rasakan dengan cara dia menjalankan kebenaran firman Allah. Jadi kalau seandainya ada di antara kita tidak menjalankan sesuai dengan kebenaran firman Allah atau perintah Tuhan, jangan berkhayal untuk mendapatkan masa depan yang penuh dengan harapan. Jangan, saudara-saudara. Bukankah Roh Allah itu memberitahukan segala rahasia dari Allah dan Dia ingatkan kepada kita? Dan sesuai dengan apa? Makanya ada ayat yang mengatakan, apa yang engkau tabur, itu yang engkau tuai. Amin, saudara. Ada haleluya. Sehingga saya sekali lagi mau mengingatkan kepada kita, masa depan kita itu Tuhan sudah tentukan. Ini yang kena banjir, emang itu belum ada dalam rencana Tuhan? Ada di dalam rencana Tuhan. Nanti kapan, nanti kita kan nggak tahu. Tadi malam itu hujannya kenceng banget, kita nggak tahu. Tapi apa Tuhan nggak tahu? Ya nggak, saudara? Semuanya itu sudah. Nah, itulah sebabnya, saudara, saya katakan kepada kita sekalian, kenapa Rasul Yohanes dia mengingatkan akan hal ini, bahwa kalau kita di dalam, coba kita kembali ke ayat yang ke-16. Kita telah mengenal Dia dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Bisa bilang haleluya, saudara? Saudara, kita diselamatkan oleh karena kasih Allah. Dan pada waktu itu kita kenal bahwa penyelamatan itu terjadi, dan kemudian kita banyak belajar keselamatan itu tidak spontanitas terjadi simsalabim kemudian langsung terjadi. Oh, ada prosesnya. Yesus itu prosesnya itu begitu luar biasa, sampai ada ayat yang mengatakan Dia tidak bisa dikenali lagi. Karena apa? Penderitaan. Tubuhnya luka dari, boleh dikatakan dari ujung rambut, bukan ujung rambut ya, dari batok kepala sampai telapak kaki, penuh dengan luka. Sampai, kalau tidak salah, Yesaya mengungkapkan bahwa tidak bisa dikenali lagi. Nah, kalau tidak bisa dikenali lagi, kalau kita nonton film apa, The Passion of the Christ, benar nggak sih? Kalau salah harap maklum. Saya kalau ngomong sama istri itu sembarangan, karena kalau sama istri itu kan kalau salah kan bisa dikoreksi. Kalau ngomong sama saudara mesti hati-hati juga, dan kalau merasa ada kekurangan juga ya harap maklum, sudah-sudah. Gitu. Nah, itu masih kelihatan bentuknya, wajahnya, lukanya kan masih, walaupun sudah dibuat sedemikian rupa. Ini kan kalau kita lihat itu di film-film itu, kalau bikin luka itu ditempel-tempelin, udah kayak daging gitu ya, ditempel-tempelin, tapi masih kelihatan kalau kita nonton film itu. Tetapi Alkitab berkata Dia tidak bisa dikenali lagi.
bahkan tidak lagi berbentuk seperti manusia. Nah, seperti apa kalau tidak lagi kelihatan seperti manusia? Nah, itu saudara-saudara. Nah, kita ini yang menerima kasih karunia dari Allah, saudara-saudara, coba kita renungkan betapa penyelamatan itu adalah merupakan sesuatu yang begitu luar biasa. Makanya saudara-saudara, kalau Yohanes mencatat dan mengingatkan di dalam ayat-ayat yang kita baca, seperti yang dikatakan dalam ayat ini, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Puji Tuhan. Luar biasa nggak Tuhan kita, saudara? Jadi dengan kata lain, kalau hidup kita kan sudah belajar tentang kasih. Kalau kita melakukan kasih sebagaimana yang diajarkan oleh firman Allah, maka tentu kita ada di dalam Allah. Karena Allah itu adalah kasih. Kita menjalankan berarti kasih yang Tuhan berikan. Ada haleluya, saudara? Dengan kata lain, kalau kita tidak menjalankan kasih sesuai dengan tuntutan firman Allah, jangan kita berkuar-kuar kita ada di dalam Allah. Betul, saudara ya? Jadi kan kita bisa rasa saya ini ada di dalam Allah atau tidak. Kalau seandainya kita tidak menjalankan kebenaran firman Allah, berarti kita sementara menjauh dari Allah. Sementara kita membuat pemisahan antara kita dengan Allah. Sementara padahal saudara-saudara, kalau kita perhatikan bahwa kita ini dimasukkan di dalam Allah karena kita diingatkan untuk menjalankan segala perintahnya. Kalau tidak menjalankan segala perintah Tuhan, saudara-saudara, ini berarti ada sesuatu yang perlu kita renungkan bersama. Kan cuma dua pilihan, di dalam atau di luar. Kalau kita melakukan kasih Tuhan, berarti kita ada di dalam Allah. Kalau tidak, berarti di luar dari Allah. Tuhan tolong kita supaya Tuhan berikan hikmat, pengertian, pemahaman untuk kita mampu menjalani hidup ini. Memang saudara, kalau kita memperhatikan, mengiring Tuhan, percaya kepada Tuhan, susah-susah gampang. Kan ada juga ayat yang mengatakan, yang selalu saya ingatkan, bahwa melakukan perintah Tuhan itu ringan. Karena saudara, apa yang Tuhan sudah tawarkan, aturan-aturan yang dia berikan, itu juga sesuai dengan kemampuan dari seseorang. Dia berikan peraturan sesuai dengan kemampuan orang itu. Dan itu semua saudara, kalau kita perhatikan sejarah dari mulainya kejadian, itu semua kan sudah diungkapkan di dalam kejadian. Oh bagaimana, oh ternyata ini kekurangannya si Adam dan Hawa ini seperti ini. Kemudian masuk di perjalanan Abraham, masuk di perjalanan Musa, diberikan 10 hukum. Itu semua kan karena Tuhan sudah melihat, dan Tuhan yang maha tahu itu mengetahui persis, sehingga dia memberikan aturan itu karena dia tahu, oh ini kecenderungan daripada orang dunia menyembah berhala. Makanya diingatkan, karena ada kekuatan yang dicari oleh manusia. Setiap manusia yang ada di dalam dunia ini, dia pasti akan memperhatikan, akan melihat, akan merasa siapa kira-kira yang bisa dia andalkan. Sehingga muncullah agama-agama.
Bahkan ateis pun, saudara-saudara, yang tidak percaya adanya Tuhan, mereka tetap mengakui bahwa ada kemampuan yang mereka perlu andalkan. Gitu. Jadi kalau kita memperhatikan perjalanan hidup kita ini, saudara, kalau kita mengalami sesuatu di dalam hidup kita, kita ingat latar belakang, adakah apa yang terjadi sekarang ini pernah mungkin kita langgar? Bisa bilang haleluya. Saudara, saya ingin membawa kita, karena berbicara tentang takut. Orang yang takut, kita kembali ke ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara-saudara, kita akan melihat seorang yang namanya Yakub. Dia pernah takut. Kenapa dia takut? Karena dia pernah menipu saudaranya yang namanya Esau. Kisahnya kita sudah tahu bersama. Bagaimana rasa takut itu muncul dalam kehidupan seorang Yakub. Memang saudara-saudara, diawali dengan kekurangan daripada Esau. Dia menjual hak kesulungan, dan dia menganggap ringan hak kesulungan, menjualnya dengan sepiring kacang merah makanan. Karena dianggap bahwa ini ngapain dengan hak kesulungan yang seharusnya itu menjadi haknya. Saudara perhatikan bahwa kita semua sudah disediakan oleh Tuhan. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan, berkat Tuhan juga spesial buat kita. Tetapi ini juga perlu dijaga. Jangan melihat atau memandang atau menilai kebenaran firman Allah itu seolah-olah ringan dibanding dengan hal-hal yang lain. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan Esau. Sehingga pada waktu dia merasa lapar, hati-hati saudara kalau kita lapar. Karena orang yang lapar pasti akan mencari makan. Betul? Dan ini yang terjadi dalam pengalaman daripada Esau pada waktu dia lapar. Yakub sementara masak kacang merah, dideketinlah si Yakub, ngobrol lah mereka. Yakub ini namanya saja sudah artinya apa? Penipu. Jadi dia bermainlah di situ. Esau mau makan, dia bilang, nggak bisa. Kamu mesti jual dulu hak kesulunganmu. Gitu. Firman Allah katakan dia merendahkan. Coba kita lihat di Ibrani 12 ayat yang mulai ayat yang ke-14 deh. Ya. Ibrani 12 ayat yang 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Jadi hati-hati kalau kita lapar, jangan sampai salah.
Oh, karena lapar, ndak sesuai dengan firman pun dihajar saja. Nah, gitu. Kan ada orang saudara karena lapar mencuri. Ada ya. Dulu saudara-saudara itu sih bukan bukan karena lapar, tetapi kenakalan anak muda. Anak remaja, masih remaja dulu. Nah ini dulu ya. Jangan saudara dengar negatifnya ya. Kemudian saudara cap, wah Bapak Gembala ini seperti sebenarnya seperti itu ya. Jangan ya saudara ya. Karena ada kesalahan yang udah bertahun-tahun masih tetap nempel. Pokoknya kalau udah salah pokoknya seperti itulah orang itu, padahal udah bertobat gitu ya, udah bisa tampil di saudara untuk melayani saudara lagi. Jadi dulu ceritanya kami teman-teman di kampung, karena namanya ini kenakalan, ini bedakan kenakalan anak remaja dengan profesi ya saudara ya. Kita mesti bedakan itu. Kalau profesi itu menjadi kebiasaan orang itu. Ya, jadi itu menjadi mata pencarian orang itu profesi. Kalau dia mata pencariannya suka bohong, itu profesi itu membohongi orang. Itu profesi. Tapi ini kenakalan anak remaja. Jadi kami sudah nyuri ayam. Lagi masak ayam, tidak ada nasi. Gitu. Orang Manado saudara-saudara, sekarang saya udah banyak bertobat soal makan. Kalau dulu, waduh, semuanya dimakan. Kecuali daun pintu saudara tidak berani makan. Jadi tidak ada nasi, bagaimana caranya supaya ada nasi? Kalau di kampung kan itu dapur-dapurnya itu masih ada bambu yang disasak-sasak ya saudara ya. Lalu kemudian ada batang untuk buat numbuk cabai. Nah itu cuman digeser begitu supaya ketutup. Nah, karena mau cari nasi, kami pergi di dapur-dapur orang. Nah ini liciknya saudara-saudara. Orang kalau berbuat jahat loh saudara, apa aja dia bisa buat. Wah, pokoknya dia nggak ada takutnya loh saudara. Itu saudara. Orang kalau berbuat sesuatu, nggak ada takutnya. Udah buka, cari nasib orang lain di apa namanya? Bukan rice cooker, itu dulu itu yang ini dengan kayu bakar dan ya seperti itulah kira-kira ya. Kami ambil loh saudara, ambil, udah dibawa. Nah itu saudara. Tapi itu sekali lagi saya ingatkan, kenakalan anak remaja, bukan profesi. Kalau profesi kami ambil, curi ayam, jual, tapi ini kan kami makan. Gitu. Tapi itu tetap salah. Ya saudara, itu dulu saudara-saudara. Tetapi dengan berjalannya waktu, saya yakin saudara bahwa jauh sebelum itu semua Tuhan sudah merencanakan sesuatu buat saya. Sehingga kalau kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh Esau di sini saudara, bahwa dia menganggap ringan, menganggap sepele akan hak kesulungan oleh hanya karena sepiring makanan. Makanya saudara-saudara, kita ini orang kan kita pernah mendengar orang bisa terjadi kerusuhan
itu karena perut lapar. Itulah sebabnya saudara menjaga jangan sampai gara-gara perut ini saudara kemudian menjalankan aktivitas yang salah di hadapan Tuhan. Padahal ini semua sudah ada di dalam program Tuhan. Tuhan kasih waktu untuk kita makan pagi, siang, malam, sore lah, saudara. Tapi kan kita lebih, seolah-olah kita lebih pintar dari Tuhan. Oh, saya sibuk, jadi nanti makannya nanti. Akhirnya apa? Kena mah. Yang disalahkan siapa? Kan berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan sembuhkan. Gak sembuh-sembuh, atau boleh sembuh, ya sembuh. Tuhan Maha Pengasih. Berulang lagi. Udah dikasih waktu untuk makan. Karena saudara, tubuh kita ini diciptakan oleh Tuhan. Semuanya itu sudah diatur Tuhan. Kapan waktunya asam lambung naik? Itu kan sudah Tuhan atur. Kapan waktunya asam lambung berputar-putar di apa namanya? Di kembung, di lambung. Itu kan semua Tuhan sudah atur. Nah, seringkali saudara kita sekali lagi lebih pintar dari Tuhan. Pakai alasan lagi kerjaan belum selesai. Aduh, saudara. Nah, jangan sampai saudara hal-hal yang kelihatan sepele tetapi mengakibatkan sesuatu yang fatal. Nah, ini seorang Esau dia menganggap rendah akan hak kesulungan yang sebenarnya itu sudah menjadi haknya, sudah disiapkan untuk dia. Ada waktunya nanti kalau orang tuanya Ishak sudah tua, nanti akan dipanggil Tuhan, hak itu akan dikasih kepada dia. Tetapi apa yang terjadi saudara? Tidak diberikan kepadanya. Karena apa? Dia menganggap hak kesulungan itu sesuatu yang rendah. Saya ingatkan kepada kita semua, kalau kita sudah banyak belajar kebenaran firman Allah, hargai itu dan lakukan. Walaupun aminnya kayak nyelip-nyelip gitu. Hargai itu sudah. Saya belajar sekali saudara. Saya belajar sampai hal yang terkecil pun, bahkan sampai saya berdoa kalau ada sesuatu yang belum saya lakukan yang menjadi utang, Tuhan tolong supaya Tuhan berikan kekuatan, kemampuan untuk bisa membayar utang itu, saudara. Karena ini kemudian kalau kita perhatikan apa yang terjadi dalam kehidupan Yakub, kita baca dulu deh tentang si Esau ini, ayat yang ke-17. Nah, ini sesuatu yang sangat mengerikan apa yang akan terjadi. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia apa? Ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Padahal air mata ini saudara paling cepat sekali untuk menarik perhatian seseorang atau apalagi kepada Tuhan. Tetapi walaupun kalau melakukan satu pelanggaran, meremehkan sesuatu yang sebenarnya disediakan oleh Tuhan, kalau diremehkan, mau pakai air mata pun Tuhan tidak akan tergerak lagi. Puji Tuhan. Nah, kita lihat kalau berbicara tentang takut, sudah panjang. Kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-32, ayatnya yang ke-7.
sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibagikannya orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Saudara-saudara, oleh karena dia menipu Esau dan juga bapaknya dia tipu, rasa takut bahkan sampai sesak hati. Ini orang yang sesak hati, saudara. Orang yang seperti itu merasa mau mati, enggak apa istilahnya, hidup segar, mati pun tak mau. Nah itu sudah rasa sesak. Muncul rasa takut oleh karena latar belakang yang ada kekurangan dan kesalahan. Dan kalau kita memperhatikan, saudara-saudara, apa yang dijalankan oleh Yakub di sini, walaupun dia sudah mempersiapkan persembahan untuk Esau, itu nggak mempan, nggak bisa menghilangkan rasa takut yang dia rasakan. Langkah yang kemudian diambil oleh Yakub, dia datang bergumul kepada Tuhan. Dia bergumul dengan Tuhan, lalu kemudian yang tadinya dia namanya Yakub diganti menjadi Israel. Awalnya saudara, dia suruh anak buahnya pergi dulu, hadapi dulu Esau. Mereka buat berita, oh Esau lagi datang juga. Tapi bawa pasukan 400 orang. Takut itu, makanya ayat ini merasa takut dia. Orang dia datang, dia kan punya latar belakang menipu, dan Esau ini sudah punya janji untuk membunuh Yakub. Gitu. Jadi dia merasa takut. Dia kirim persembahan buat Esau. Nanti kalau ini, makanya hati-hati saudara, penyelesaian masalah jangan pakai sokok. Dia mau sokok supaya hatinya enteng. Mudah-mudahan dia bilang bahwa Esau ini nerima persembahannya dan dia berbelas kasih, berbalik dari dia mau membunuh jadi berubah, tetapi itu tidak bisa merubah. Kalau kita belajar akan kisah ini, saudara, korban persembahan yang disiapkan oleh Yakub tidak bisa merubah. Tetap hatinya menjadi takut. Dia berdoa, Tuhan. Yakub awalnya berdoa, Tuhan, saya ini kan sudah punya janji. Engkau sudah berbicara bahwa aku akan mengembalikan kepada keluarga, akan kembali kepada keluarga. Itu pun tidak bisa, belum bisa mengatasi rasa takut yang dirasakan oleh Yakub. Itu bisa teratasi dengan dia bergumul. Ada salinan yang lain mengatakan bergulat dengan Allah. Kalau bergulat itu kan berarti saudara, kalau kita lihat pegulat-pegulat itu, yang paling jago bergulat orang mana? Jepang ya. Badannya gede-gede, ratusan kilo. Nah coba lihat saudara-saudara cara mereka bergulat. Mau mengalahkan satu orang, wah itu setengah mati. Nah itu yang digambarkan atau dialami oleh Yakub. Dia bergulat, artinya kayak berantem gitu dengan Allah. Dan Alkitab mencatat bahwa dia mendapatkan kemenangan, puji Tuhan. Artinya saudara, dia sudah ditanya, ini sudah mau menyingsing, sudah mau pagi, tinggalkan saya. Dia
sebelum engkau memberkati aku. Saudara, di dalam pergumulan kita, jangan sampai kita berhenti di tengah jalan. Sampai pada waktu atau titik yang terakhir, di mana kesempatan yang Tuhan berikan, Dia melihat kerinduan kita, Dia melihat keinginan kita di dalam satu pergumulan untuk dapat menyelesaikan masalah, untuk dapat mengatasi rasa takut yang sampai membuat dia sesak hati. Dan dia mendapatkan apa yang menjadi kerinduannya. Terjadi penyelesaian. Yang tadinya dia suruh pasukannya, orang-orangnya ke depan, setelah dia dijamah oleh Tuhan, dia sendiri yang maju menghadapi Esau. Dan apa yang terjadi, saudara? Pada waktu dia datang menghadap Esau, dari jauh dia sudah menyembah Esau. Tetapi kemudian Esau, dia cepat, dia lari. Dia datang bertemu dengan Yakub. Apa yang terjadi? Terjadi perdamaian. Mereka saling pelukan. Saudara-saudara, kalau kita di dalam Tuhan, masalah apa yang sangat berat yang kita rasakan? Datang kepada Tuhan. Kalau masalah daripada Yakub ini bisa diselesaikan dengan pergumulan yang dilakukan oleh Yakub, mungkin kita juga. Saudara, ada ayat yang mengatakan, ada yang datang kepada Yesus menghadap, Tuhan, Guru, ini sakit penyakit ini tidak bisa kami sembuhkan. Sudah pakai nama Yesus. Apa yang Yesus bilang? Jenis ini tidak bisa disembuhkan kecuali melalui doa dan puasa. Ada tingkat-tingkat yang Tuhan izinkan untuk mungkin kita bisa lakukan, untuk bisa mendapatkan penyelesaian yang dari Tuhan. Ada banyak orang, saudara, putus di tengah jalan, kecewa di tengah jalan, tanpa ada penyelesaian dari Tuhan. Kalau pada penyelesaian dari Tuhan, saudara, itu pasti sempurna. Dia akan membuat orang itu sampai benar-benar sempurna. Rasa takutnya itu akan hilang, sebagaimana yang kita pelajari, saudara-saudara. Karena rasa takut itu membawa malapetaka, membawa sesuatu yang gak benar. Makanya kita diajarkan untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Karena orang yang banyak melakukan pelanggaran, dia pasti takut. Kita belajar, saudara-saudara, dari apa yang dialami oleh Yakub ini. Kemana-mana dia tipu. Mertuanya Laban juga dia termasuk tipu, saudara-saudara. Tetapi dia hatinya itu mendapatkan penyelesaian waktu dia diubahkan oleh Tuhan. Dari Yakub penipu menjadi Israel, ya, tentara perang. Banyak artinya, saudara-saudara. Israel, pemenang, dan lain sebagainya. Dan saya percaya, saudara, kalau kita punya pergumulan datang kepada Tuhan, Tuhan pasti berikan jalan keluar. Kita dulu mungkin kita banyak melakukan kesalahan. Kalau ada yang perlu diselesaikan, selesaikan. Karena Sakyus pada waktu dia bertobat, ketemu Yesus, orang kan mencibir dia, ngomongin, ini orang jahat, macam-macam diomongin. Tapi apa yang dilakukan oleh Sakyus? Tuhan, dia katakan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Kalau ada seseorang yang pernah kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi yang dia katakan itu kan yang pernah aku peras, berarti kan masa lalu dia.
tetapi Dia mau menyelesaikan itu. Jangan saudara abaikan masa lalu itu lalu kemudian masih nempel dan itu masih menjadi sifat, masih dilakukan. Jangan. Kalau perlu pemberesan, bereskan, hilangkan kalau itu merupakan satu kesalahan. Kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Minta ampun kalau itu adalah merupakan satu kesalahan, dan kita tinggalkan, kita menjadi orang yang baru di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Janji-Mu seperti fajar ketika kuhadapi kehidupan ini. Ketika kuhadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku tahu
firman Tuhan adalah kegenapan janji-Mu. Begitu banyak pertolongan-Mu yang sudah kami alami dan akan kami alami dalam hidup ini. Asal kami sungguh-sungguh di dalam Engkau. Mampukan kami, berikan kami Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Dan kami akan mengalami janji-janji Tuhan, menjadi pengalaman yang nyata dalam hidup kami. Mengalami janji-janji Tuhan, menjadi bahagian dalam hidup kami, bahagia dalam perjalanan iman kami. Bukan saja kami tahu, tapi kami alami ya Tuhan. Olehnya Tuhan, kuatkan kami untuk tetap sungguh-sungguh dan setia mengasihi Engkau, mengiring Engkau, supaya benar-benar kami alami setiap janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu hidup berkemenangan, anak-anak Tuhan yang mengalami janji-Mu menjadi jawaban yang pasti. Sehingga benar-benar itu semakin meneguhkan iman kami dan menambah kami di dalam pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan. Kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, anak-anak Tuhan yang tangguh, anak-anak Tuhan yang teguh menghadapi hidup yang berat ini Tuhan. Dan kami percaya di dalam Yesus selalu ada kemenangan yang luar biasa. Bahkan Tuhan berjanji kami lebih daripada pemenang. Olehnya ajar kami tetap setia di dalam Engkau, sungguh-sungguh di dalam Engkau, supaya setiap perjanjian-Mu itu menjadi pengalaman-pengalaman yang nyata dalam perjalanan hidup iman kami. Teguhkan kami di dalam kebenaran-Mu, supaya kami kuat di dalam Engkau. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan, pakai dia, Tuhan urapi dia, jadikan dia berkat-Mu, kesehatan, kekuatan, Tuhan selalu karuniakan baginya. Terima kasih, kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Mari kita bangkit berdiri dan mengakhiri ibadah ini. Kita nyanyikan doa Yesus kebaikan kepada Bapa. Hamba-hambamu, anak-anakmu yang sudah melayani di sepanjang ibadah kami pada saat ini, memberkati semua korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kembali kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami. Pertolongan, perlindungan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan biarlah terus menjadi bagian kami, sehingga ketika kami menjalankan apa yang Tuhan percayakan bersama dengan Tuhan, pasti kami akan diberkati oleh Tuhan. Berdoa juga buat saudara-saudara kami, keluarga jemaat yang tidak bersama dengan kami. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Tuhan, lawatan-Mu terjadi atas mereka. Sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan. Bahkan kami berdoa buat jemaat yang mungkin pada hari-hari ini mereka mengalami banjir,
Engkau juga tolong mereka, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan, biar mereka dapat menjalani semuanya itu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Tetap percaya bahwa Tuhan sedang memberikan pertolongan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Bangsa negara pemerintah yang ada di Indonesia diberkati, dipulihkan, diselamatkan oleh Tuhan. Pemerintah diberikan hikmat agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Sebentar kami kembali pulang serta dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak suatu kurang apa. Terima kasih Bapa, dan pada akhirnya saudara-saudaraku sekalian, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita semua, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan berkat-berkat rohani dari Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata, Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.